Itu langsung to the point, saya inget banget. Dan itu kejadiannya sebelum mau lebaran. Kerja ikut saya atau usaha sendiri, langsung ditembak. Berarti ini udah ada yang lapor. Dan saya nggak pikir panjang, yaudah Pak, saya berhenti, saya mau usaha sendiri aja. Kalau di konsul Mas, di rental PS itu nggak pernah surut. Waktu itu mungkin kemarin-kemarin belum pernah terekspos. Sebetulnya untuk rental PS ini ada pasarnya sendiri. Dia nggak akan terpengaruh dengan gadget, nggak akan terpengaruh dengan PC. Tidak semudah itu membuka rental PS langsung rame atau survive. Banyak sih syaratnya ya. Terutama kita harus paham betul marketnya ya. She talks under her breath and I can't explain why the weight of my back threw me off in my dream. I fell asleep. Ketika saya resign itu yang bikin saya berhenti itu ya gara-gara dipecat bosnya, gara-gara saya buka usaha rental PS. Jadi awalnya itu kan sekitar tahun 2008, 2007, 2008 kan awal mulanya PS1, rame-ramenya PS1 muncul lah, istilahnya disewa-sewakan. Nah jadi waktu itu teman-teman saya yang kerja di optik itu pada sering nyewa PS1, kemudian nyewa PS2. Nah waktu itu kan saya tertarik kan, hampir tiap hari nyewa gitu loh, nyewa PS1, nyewa PS2. Saya tanya itu yang menyewakan, loh Mas ini kalau sehari keluar berapa unit PS-nya? Ya kalau hari biasa paling 4-5 unit. Waktu itu PS1 disewakan 20.000 per hari. Wah sehari kalau 4 unit aja berarti 80.000. Belum lagi kalau malam minggu. Kalau malam minggu katanya bisa keluar 10-15 unit. Gaji saya waktu itu kerja di toko kacamata sekitar gajinya 1.200.000. Gede orang yang nyewakan PS daripada gaji saya kan, saya pikirnya gitu. Nah dari situ saya tertarik. Loh ini tiap hari pasti ada yang nyewa, saya tanya. Pasti Mas. Lah Mas Ferry aja nyewa tiap hari. Karena waktu itu kan kita waktu itu masih pada banyak yang bujang-bujangan gitu loh. Tiap tutup toko itu sering nyewa PS. Karena waktu itu di Pontianak belum ada hiburan. Tak pikir-pikir daripada teman-teman saya nyewa PS, lebih baik saya beli PS, tak sewa nang teman-teman saya sendiri. Dan saya juga bisa ikut main. Nah, gratis. Awal mulanya dari situ. Akhirnya saya modal ngumpulkan dari gaji sebesar 2.500.000 beli PS2. Sekitar tahun 2007 atau 2007-an lah kalau nggak salah. 2007 saya beli PS2, saya sewakan ke teman-teman saya. Jadi ya teman-teman toko itulah. Jadi tutup toko wis kowe daripada nyewa nang wong mending nyewa ke saya. Kalau PS2 waktu itu perharinya 35.000. Tak kasih diskon 25.000. Dari mulut ke mulut pada tahu, loh itu Ferry nyewa no PS. Aku misalkan nyewa boleh nggak? Oh ya boleh. Jadi dari teman-teman di luar toko pada ikut nyewa. Ternyata yang nyewa rame. Wah kayaknya butuh unit lagi nih, pikir saya gitu kan. Akhirnya ngumpulkan duit, beli 1 unit lagi, beli 1 unit lagi sampai terkumpul beberapa unit. Saya masih kerja nih. Setelah saya lihat prospeknya kok bagus, akhirnya saya sewa ruko di Pontianak. Beli TV, zaman dulu itu masih TV tabung. Jadi menyewakan PS2. Jadi posisi saya masih kerja, tapi saya sudah ambil karyawan. Soalnya namanya bisnis rental PS waktu itu ya kadang bisa rame, bisa sepi. Jadi belum pastilah. Ternyata setelah saya buka, per hari itu saya bisa dapat 100.000. Belum sewa yang di luarnya, sewa hariannya. Kok lumayan ya? Tapi saya masih tetap kerja di toko kacamata. Jadi buat jaga-jaga loh. Intinya saya tuh nggak mengganggu pekerjaan saya. Pekerjaan di toko itu, di toko kacamata saya tetap ya sesuai, tetap seperti biasanya, tidak mengganggu usaha saya karena usaha saya itu ada yang jaga gitu. Tapi namanya orang, ada temen yang sirik. Temen saya itu kayak nggak suka saya punya usaha lain, lapor ke bos saya. Bos saya pun juga nggak suka saya punya usaha lain. Padahal usaha saya itu nggak mengganggu pekerjaan saya. Saya langsung ditelepon sama bos saya. Itu langsung to the point, saya inget banget. Dan itu kejadiannya sebelum mau lebaran. Pak
Pak Ferry kerja ikut saya atau usaha sendiri? Langsung ditembak. Berarti ini udah ada yang lapor. Dan saya nggak pikir panjang, yaudah Pak, saya berhenti, saya mau usaha sendiri aja. Ya, dari situ awal mulanya saya mulai serius untuk terjun di dunia PlayStation. Awal-awalnya nggak ada kendala, malah lancar. Justru rental PS itu nggak tahu ya, rental PS dari dulu sampai sekarang nih nggak ada kendala, lancar aja bagi saya loh ya. Ya mungkin karena saya memang hobi dan saya tahu seluk-beluknya kayak gimana ya, sampai sekarang lancar-lancar aja. Dibilang berkembang enggak, dibilang turun enggak, ya gitu-gitu aja. Waktu itu saya fokus di rental sama servis. Jadi rental PS2, kemudian upgrade ke PS3, mengikuti perkembangan zaman, kemudian ke PS4. Dan waktu itu saya juga terima servis. Makanya sebetulnya saya ini terkenal di servisnya. Awal mulanya saya bikin konten YouTube itu dari servis. Kalau orang-orang lama taunya saya memang servis gitu loh. Makanya saya dibilang spesialis servis PS. Ketika itu saya mulai upload ke YouTube. Makanya orang lebih tahu saya itu sebetulnya sebagai teknisi. Sepanjang perjalanan usaha saya di Pontianak itu dibilang lancar banget atau ada peningkatan banget, nggak ada, ya biasa-biasa aja. Problemnya itu ketika saya lupa tahun berapa, ada aturan dari pemerintah Pontianak, itu rental PS tidak dibolehkan buka di atas jam 10 malam. Waktu itu kan sekitar tahun berapa ya, warnet itu juga lagi booming. Ternyata ada kasus. Kan waktu itu warnet ada dipakai buat tempat-tempat mesum atau apa. Nah, imbasnya rental PS kena. Akhirnya usaha di bidang PS sama warnet waktu itu oleh pemerintah Pontianak nggak boleh buka di atas jam 10 malam. Padahal rental PS itu kan rame-ramenya malam, mulai jam 7 malam sampai pagi. Waduh, ini kalau buka rental PS cuma sampai jam 10 malam, yo nggak bisa survive kan. Nah, akhirnya setelah itu saya putuskan serius di servis, masih mulai coba jualan buat tambah-tambahan. Nah, setelah jual beli itu, saya kan waktu itu mulai upload ke YouTube mengenai penjualan, atau minimal saya kasih edukasi. Ini loh, tipe PS yang bagus itu seperti ini, PS yang kurang bagus, yang nggak cocok itu yang kayak gini. Nah, itu orang-orang pada responnya bagus gitu. Mas Ferry nggak jualan PS? Oh, ada jual. Nah, awal mulanya dari situ. Akhirnya orang bahkan dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari Papua, itu pada order ke saya. Tapi posisi saya waktu itu di Pontianak. Makin lama makin banyak yang order. Mas, kalau Mas Ferry posisi di Pontianak, saya mau pesen PS itu kejauhan. Apalagi yang di Jawa, ongkirnya mahal. Oh iya ya, tak pikir mahal ya. Karena saya memang aslinya Malang. Sekitar tahun 2019, saya coba tes ombak. Kebetulan di Malang ini kan ada adik. Untuk penjualan saya alihkan ke Malang. Jadi waktu itu kan ada namanya marketplace Bukalapak kan. Itu kan ngetop-ngetopnya Bukalapak nih. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi. Tutup. Saya jualan di marketplace, tapi untuk pengiriman saya alihkan lewat Malang. Jadi adik saya itu tak ajarin ngisi game, kemudian packing saya ajarin, saya upload di Instagram, saya upload di YouTube. Sekarang kalau mau beli bisa lewat Malang, pengiriman lewat Malang, saya bilang gitu, walaupun posisi saya di Pontianak waktu itu kan. Nah, setelah dialihkan di Malang, ternyata orderannya bludak, Mas. Rame yang order. Kayak harus pindah ke Jawa nih. Nah, makanya setelah itu akhir tahun 2019 atau awal 2020, saya lupa ya, akhirnya saya memutuskan pindah ke Malang, sewa ruko di Malang ini. Nah, awal mulanya dari situ. Saya lulus SMA kan sekitar tahun 96. Setelah lulus saya cari kerjaan sana sini, pernah juga di lalapan kayak gitu loh. Penyetan itu, tapi nyuci piringnya. Saya pernah kerja ikut orang itu, dia tuh punya usaha kayak sound system gitu loh. Jadi berbagai macam pekerjaan saya ikutin. Saya pernah juga kerja nyeles mesin cuci di Jogja. Setelah itu kena Krismon, balik lagi ke Malang. Waktu itu kan kalau nyari kerjaan kan di koran, nggak kayak zaman sekarang. Dapatnya di Optik Internasional di Malang. Setelah ngelamar, akhirnya saya ditempatkan di Pontianak. Makanya awal mulanya saya bisa di Pontianak karena diterima di toko kacamata Optik Internasional itu. Lama, jadi saya mendarat di Pontianak mulai tahun 2001 sampai 2008. Saya kan kerja di toko kacamata, kemudian desain. Saya mulai terjun di dunia PlayStation, masih di Pontianak.
Di Malang sangat bagus ya perkembangannya, karena memang mungkin makanya kalau usaha itu boleh dibilang khusus penjualan ya. Kalau Jawa ini barometernya gitu loh, karena mungkin penduduknya juga banyak. Kemudian kalau kita kirim-kirim kemana-mana itu lebih murah. Karena sekarang untuk penjualan itu memang enak itu online. Kalau di bidang saya loh, apalagi kalau seperti penjualan konsol ini kan tidak tiap kota itu ada. Nah, dan konsol ini kan seperti PS2, PS3, PS4 ini kan barangnya barang second ya. Barang barunya sudah nggak ada lagi. Adapun PS5. Makanya orang ini benar-benar cari seller itu yang bisa dipercaya. Lah, maka saya menyediakan produk atau konsol itu yang benar-benar membuat orang itu bisa percaya dengan apa yang saya jual. Walaupun orang itu lokasinya di Ambon, Papua, bahkan kemarin ada yang datang dari Ambon, dari Flores, Jakarta, itu datang jauh-jauh, datang ke Malang beli PS. Yaitu saya sering bikin konten. YouTube itu benar-benar modal saya gitu loh. Dari YouTube saya kasih edukasi. Ini loh, konsol yang bagus seperti ini, seri yang bagus seperti ini. Kalau yang seri kurang bagus yang ini. Untuk penggunaan pribadi yang bagus seperti ini, buat rental seperti ini. Saya kasih edukasi terus. Nah, makanya akhirnya orang percaya. Dan saya tuh kalau ngasih konten apa adanya, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Benar-benar cocok buat Anda ya ini. Yang ini jangan dibeli. Yang bagus yang beli ini. Anda boleh beli ini, tapi kekurangannya di sini. Kalau Anda beli yang ini bagus tapi ada kekurangannya. Jadi kelebihan kekurangan pasti saya kasih tahu. Wah, susah banget. Iya, dengan subscriber sekarang 400.000 lebih itu menurut saya ya biasa aja sih. Karena saya memulai YouTube kan dari tahun 2015. Beda dengan konten kreator yang lainnya. Konten kreator yang lainnya mungkin yang misalkan nge-review makanan atau apa, nggak sampai setahun bisa cepet. Saya bisa 100.000 aja baru beberapa tahun yang lalu. Jadi ya memang spesifik banget sih mas. Tapi ya karena ini memang hobi saya, passion saya, ya ini pekerjaan saya, ya saya telatenin. Nge-review rental, kemudian juga penjualan juga. Nge-review produk. Jadi dalam arti saya nge-review produk apa yang saya jual. Nge-review rental PS itu juga yang bikin cepat. Makanya saya sering dan saya suka. Walaupun nggak dibayar, saya suka nge-review rental PS itu saya suka. Dan ini membuat orang akhirnya terbuka. Oh, ternyata rental PS itu masih hidup. Bahkan warnet itu yang dulunya sempat booming sekarang sudah tenggelam, mati. Ada cuma beberapa hitungan. Tapi kalau rental PS, mungkin ketika kita datang di suatu kota, kita ketik di Google Map, rental PS itu nanti muncul di Google Map banyak banget. Ya mungkin karena memang ada beberapa orang netizen itu bilang rental PS itu hidup gara-gara saya. Mereka tertarik, iya, mereka tertarik usaha rental PS gitu loh, karena saya sering review rental. Bahkan sekarang rental PS itu sudah naik kelas. Mungkin pada dulunya rental PS itu kan seperti apa ya, usaha rental PS itu modelnya ala kadarnya, lesehan, TV ya ditaruh kayak asal taruh, duduknya lesehan, dempet-dempetan, uyel-uyelan, tempatnya panas ya kan. Tapi sekarang sudah mulai naik kelas. Ya, termasuk saya sendiri, saya bikin rental PS yang kelas premium. Ada VIP roomnya, tempatnya adem, sofanya empuk, tempatnya nyaman. Jadi orang tuh bikin betah. Orang pada mau datang ke rental PS. Pada dasarnya itu sebetulnya orang itu suka ngegame. Bahkan boleh saya bilang, ngegame itu bisa menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. Selain sandang, pangan, papan. Ngegame itu bisa sebetulnya salah satu kebutuhan manusia. Kebutuhan pokok. Kalau ngelihat orang ngegame main di rental PS itu semua kalangan. Bukan bocil tok. Bahkan cewek-cewek, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, satu keluarga itu pada datang ke rental PS. Asal yang penting kita bisa bikin konsepnya yang menarik mereka gitu loh. Nah itu akhirnya makanya rental PS sekarang mulai berkembang. Dan pada berlomba-lomba bikin tempat yang senyaman mungkin. Seperti itu. Nah, selain hobi ngegame, saya juga seneng otak-atik. Ketika saya mulai usaha rental PS, itu kan pasti ada yang rusak toh. Entah sticknya atau konsolnya itu rusak. Sticknya itu kalau rusak pasti bawa ke toko PS, di servis. Sekali servis stick waktu itu sekitar 20.000 ya, kalau nggak salah 20.000, 15.000. Belum PS-nya, ganti optik itu zaman dulu itu ganti optik PS2
800.000 sampai 1 juta. Namanya rental PS itu stick pasti rusak, sering rusak. Wah, ini kalau sering-sering nyervis ya bonyok nih. Akhirnya saya otak-atik sendiri, tak pelajarin. Ini kayak gimana sih, betulin stick kayak gimana, betulin PS kayak gimana. Ternyata saya bisa. Nah, itu akhirnya jadi hobi saya tersendiri. Dan itu bener-bener pure otodidak. Kalau zaman sekarang enak, kita mau betulin apapun tinggal buka YouTube. Kalau zaman saya dulu nggak ada, bener-bener cari sendiri. Apa ya, banyak korbannya lah, prakteknya gitu. Tidak semudah itu membuka rental PS langsung rame atau survive, nggak semudah itu. Banyak sih syaratnya ya, terutama kita harus paham betul marketnya ya. Kita harus tahu ini cocok memang buat buka rental PS. Lokasinya harus benar, tempatnya harus nyaman, kemudian kita juga harus paham kapan waktunya update gamenya, sticknya juga harus dikontrol. Kalau nggak enak ya harus dibenerin, karena senjata utama dari rental itu kan dari stick. Kadang ada beberapa pengusaha itu karena sering sticknya rusak, malas benerin. Nah, kalau sticknya nggak enak ya orang malas datang, akhirnya sepi rental PS-nya di situ. Nah, karena kan saya memang ini passion saya kalau walaupun ada tim yang ngurusin rental PS, tapi saya tetap datang sendiri. Saya cekin ini sticknya kok nggak enak gitu, harus cepet dibenerin. Saya selalu gitu. Ada beberapa sih memang yang beli PS sama saya, buka usaha rental PS, dia tidak tahu apa-apa mengenai dunia PS. Dia modal duit, buka. Ya, ada yang tetap jalan, ada juga yang nggak jalan. Tapi pada intinya menurut saya sih kalau usaha itu lebih enak kalau kita itu passionnya kita. Iya, benar. Sebetulnya di konsul mas, di rental PS itu nggak pernah surut, nggak pernah. Cuman waktu itu mungkin kemarin-kemarin belum pernah terekspos karena saya sering bikin konten ya di IG, di YouTube. Akhirnya orang pada melek, loh rental PS ini masih hidup kah? Sebetulnya untuk rental PS ini ada pasarnya sendiri. Dia nggak akan terpengaruh dengan gadget, nggak akan terpengaruh dengan PC. Itu pasti ada pasarnya. Selama ada game bola, itu rental PS nggak bakal mati, pasti bola. Kayak kemarin kan dari Indonesia juara dunia itu, juara dunia. Itu yang dipertandingkan juga PS5. Nah, itu juga dari Indonesia. Basicnya pemain-pemain itu ya basicnya dari rental PS itu. Makanya sekarang semakin hidup rental PS. Istilahnya pingin berambisi menjadi atlet. Nah, atlet e-sport. Karena profesi atlet e-sport sekarang menjanjikan, menggiurkan, bisa menghasilkan ratusan juta dari sebagai atlet e-sport. Kejujuran mas, itu yang selalu saya tanamkan. Jadi saya selalu bilang apa adanya. Ini barang ini bagus ya bagus, kalau barang ini nggak bagus ya nggak bagus. Itu yang selalu kenapa saya bisa jualan dengan baik karena itu. Dan itu saya tanamkan sama seluruh tim saya. Kalau kamu ketemu konsumen ya bilang apa adanya. Misalkan terima servis, kasih tahu. Kalau ketika barang ini diservis, PS ini servis nggak tahan lama. Kira-kira mau apa enggak? Kalau ini diservis bisa bagus, kalau ini diservis nanti hasilnya kayak gini. Jadi saya tanamkan selalu kejujuran. Prinsip saya sih kalau kita kalau kita mau hidup selamat ya kita harus jujur sama setiap orang, itu aja sih. Jadi awal mulanya kenapa saya membuat rental PS kelas premium. Saya tahu tempat ini, taunya apartemen. Nggak taunya ternyata di sini ada plaza. Akhirnya saya survei, saya cek, loh iya, ternyata benar. Ternyata di sini bukan apartemen aja, ternyata ada tempat untuk usaha. Padahal saya tiap hari sering lewat Malang Batu. Ini kan arah ke sana kan arah Batu. Taunya saya apartemen. Di sini saya lihat potensinya. Di plaza apartemen Begawan ini dikelilingi banyak kampus. Ada Unibro, ada UMM, ada Universitas Islam, dan berbagai banyak kampus. Kalau ada kampus, ada kos-kosan. Daerah sini, ini adalah daerah rame. Saya cek dulu, saya survei hampir 2 minggu. Saya memutuskan untuk mengambil tempat di sini. Pagi, siang, sore, malam saya kunjungin. Siapa sih yang datang ke sini gitu loh. Ini tempat sebetulnya sepi. Yang hidup cuma beberapa tenan. Seperti ada Grid Fitness, ada Kopi Jaya, dan Kopi Jaya ini tak perhatikan dia mulai siang sampai malam kok rame. Yang nongkrong banyak anak-anak mahasiswa, ya anak-anak remaja. Banyak nongkrong di sini, ada pasangan muda-mudi. Kayak ini sebetulnya tempat bagus, prospek, parkiran luas, dan parkirannya nggak mahal. Sepeda motor cuma 3.000 dan itu flat, mulai pagi sampai malam. Karena ini tempat termasuk kawasan elit lah. Artinya saya harus bikin rental PS yang kelas premium. Tapi
harganya terjangkau. Dan saya lihat yang berkunjung di sini itu banyak cewek. Makanya saya punya ide bagaimana supaya cewek itu mau ngegame atau ngerental PS. Akhirnya saya bikin konsep yang tempatnya nyaman dan cewek itu nggak segan. Ternyata cewek itu suka ngegame. Selama ini yang kita lihat atau yang saya lihat, orang buka usaha rental PS itu targetnya bocil sama cowok. Akhirnya kalau kita bikin konsep seperti itu, cewek segan. Apalagi tempatnya bau rokok, ya kan, uyel-uyelan, panas, risih gitu loh. Nah, saya bikin konsep yang nyaman. Tempatnya itu wangi, nggak bau rokok. Dan itu berhasil. Akhirnya banyak cewek 50-50. Antara cewek sama cowok yang datang ke rental PS saya yang di Plaza Begawan ini banyak yang berdatangan. Dan itu pun sampai antri-antri. Bahkan kalau misalkan datang langsung ke tempat rental saya tanpa reservasi, bisa nggak dapat tempat. Ya, dibuat AC, sofanya empuk, TV-nya yang bagus, dan gamenya yang komplit. Nah, itu salah satu trik dari saya supaya mau mancing cewek datang. Dan gamenya itu gamenya yang game untuk cewek juga ada. Ya, seperti ada saya tambahin seperti Nintendo Switch. Kemudian kalau di konsol PlayStation itu game-game yang bisa bermain untuk 2 orang. Kadang-kadang mereka cewek-cewek datang itu bukan berdua, bisa berempat sama teman-temannya rame-rame. Di sini saya pasang racing simulator. Dan racing simulator ini boleh dibilang racing simulator yang pertama di Kota Malang. Memang untuk racing simulator ini juga sempat gambling juga, karena permainannya ini kan hanya permainan balap mobil. Dan saya kasih spek yang menurut saya sudah level pro. Mulai dari TV-nya, mulai dari steering wheel-nya, kursinya ini sudah mulai pro, kelas pro semuanya. Ternyata antusias juga, ada pemainnya tersendiri. Nah, itu merupakan poin tersendiri buat saya. Jadi totalnya sebetulnya di Plaza Apartemen Begawan ini ada 4 tenan yang sudah saya sewa. Tapi ini belum dibangun ya? Belum, ini mungkin 2 minggu lagi udah renovasi. Sebulan sampai 2 bulan untuk tahap renovasinya. Namanya usaha ya memang gitu. Kalau kita nggak action ya kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita cuma analisa toh ya nggak tahu hasilnya. Jadi antara kita analisa sama action ya harus sinkron. Kita analisa dulu. Seperti contoh di sini ketika saya putuskan ambil tempat, ini sekelilingnya banyak kampus, banyak anak mahasiswa. Berarti marketnya saya dapat. Nah, kemudian tempatnya nyaman, bersih, kemudian parkirnya luas. Oke, jalan. Nah, setelah itu ya wis, sewanya kan mahal. Apakah bisa nutupi dengan sewa harian? Oke, tak bikin yang tempat yang bagus. Pokoknya intinya orang, saya bikin tempat yang segmennya itu bukan hanya buat cowok. Semua bisa masuk, mulai bocil, cewek, cowok, bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluarga harus bisa masuk ke rental PS. Nah, dari situ ternyata dapat. Setelah ya sebetulnya asal full terus ya tetap nutut. Cukup dengan sewa tempat, dengan operasional, listrik, air, gaji karyawan. Target saya 1 tahun sudah balik modal. Ya, mimpi saya itu target saya bisa punya minimal 100 karyawan gitu. Untuk saat ini karyawan saya masih 40. Nah, pokoknya saya harus dapat punya 100 karyawan. Dan nanti karyawan-karyawan itu mau saya pekerjakan di mana ya nanti kedepannya saya pikirkan. Hidup saya itu saya bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Jadi semakin saya banyak karyawan, artinya saya bisa berbagi rezeki buat orang lain. Kalau banyak karyawan ya otomatis usaha kan juga banyak ya. Dan kenapa 100? Cari yang pendek dulu. Karena sekarang udah 40. Iya, nanti kalau sudah 100 ya mungkin bisa nambah lagi gitu. Nama saya Ferry, kalau di media sosial terkenal dengan Ferry Pratondo, asal Kota Malang. Usaha saya di bidang dunia perkonsolan atau dunia game. Jadi saya penjualan, servis, serta juga menyewakan. Aku malah grogi ya malah bingung malah. Biasanya nakoni wong malah ditakoni malah bingung. Bener beda loh. Matur nuwun sangat.